Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Apa maksud Anda mengatakan toxic tonic? Saya nggak tahu kenapa ada istilah itu akhirnya muncul tuh. Karena Toxic biasanya ada tonik yang namanya potion number 9. Tonic. Iya, tonik. Tonic itu penguat. Iya, parfum juga. Oke. Dia ada parfum namanya potion number 9. Wanginya strawberry itu. Oke. Apa masalahnya? Toxic tonic. Jangan masuk orang toksik, jangan jadi menteri. Oke. Bagi PAN, Jokowi itu adalah tonik, itu penguat. Tapi bagi PDIP dia toksik. Jadi PAN menampung racun yang udah dibuang oleh PDIP itu, namanya Jokowi. Logiknya begitu. Saya lanjutkan ya. Apa yang kita pertengkarkan adalah kepentingan pragmatis dari partai. Tadi Saleh PAN menyatakan secara implisit tetapi dengan akibat eksplisit bahwa PAN memilih Jokowi karena dalam survei Jokowi potensial menang. Right? Sorry. Prabowo potensial menang itu. Partai itu teguh pada ideologi itu. Teguh pada keputusan lembaga tertingginya. Bayangkan misalnya, semua partai akhirnya berpikir begitu tuh. Siapa yang akan menang, maka partai mengikuti. Yang akan menjadi partai tidak didikte oleh hasil muktamar, tapi didikte oleh hasil survei. Itu toksik maksimal tuh. Dan cuma orang dungu yang mau didikte oleh orang luar, padahal dia sendiri punya positioning di dalam politik. Itu yang saya mau terangkan. Partai itu dasar hidupnya adalah ideologi, bukan hasil survei. Coba bayangin misalnya, apa yang terjadi di kita tuh? Jadi sebetulnya dari awal toksik ini disebabkan karena partai tidak punya fondasi ideologi itu. Kami partai kecil, karena itu kami ikut partai besar. Lalu buat apa bikin partai? Partai itu bukan soal kecil atau besar, tapi keyakinan pada ideologi itu. PAN punya keyakinan untuk menuntun negeri ini secara intelektual. Awal 98 saya bolak-balik tuh dari LBH pergi ke tempat Bu Tuti itu buat bikin aktif kan yang namanya MARA, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian jadi apa lagi tuh? Berevolusi akhirnya jadi PAN. Kita kumpulkan energi intelektual itu untuk membackup PAN. Jadi kalau saya kasih kritik pada PAN, ya udah itu partai yang membusuk dari dalam karena kekurangan energi intelektual, lalu pergi pada energi surveyor. Ya, tapi saya mau Oke, nanti saya lanjut. Silakan. Sebentar, sedikit aja. Jadi kalau memang PAN itu katakanlah toksik karena hasil survei, sebetulnya nggak tepat, kurang tepat. Sebab pada pemilu sebelumnya, itu surveinya Jokowi lebih tinggi, Pak. Sebagai presiden ya. Ikut Pak Prabowo waktu itu. Iya. Jadi sebagai presiden surveinya paling tinggi. Itu 2000. Tapi pada waktu pemilu 2019. Saya tidak persoalkan itu. Tapi kita tetap milihnya siapa? Pak Prabowo. Artinya bukan karena survei yang katakan kita toksik dengan survei bahwa ini pasti enggak. Tetap ada nilai-nilai yang kita bawa di sana, yang kita merasa bahwa nilai-nilai itu pada waktu itu ada dengan Pak Prabowo. Begitu loh Bang Rocky. Karena itu hati-hati bicara. Coba rewind 12 menit yang lalu tuh. Enggak, tapi memang begitu adanya. Ini adanya begitu. Jadi saya mengatakan ini hanya untuk meluruskan saja bahwa kalaupun yang terakhir ini hasil surveinya Pak Prabowo lebih tinggi katakan seperti itu, bukan hanya itu saja ansih ya jadi alasan kita, tapi kan ada alasan-alasan sebelumnya. Itu loh. Pertanyaan saya, kenapa yang bukan ansih itu justru yang Anda pilih? Kenapa bukan yang ansih itu? Jadi begini. Kedekatan kami dengan Pak Prabowo itu minimal selama 15 tahun ini. Nah, ini kan mau saya jawab kan.
Jadi selama 15 tahun terakhir ini kedekatan kita dengan Pak Prabowo bukan hanya kedekatan katakanlah hubungan antar relasional ketua umum dan juga antar partai, tapi dari pola pikir dan juga gerakan di DPR itu hampir banyak yang sama pola pikirnya. Dan karena itu kita tidak pernah ada merasa politik yang ada dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan lah yang menurut saya yang menyebabkan ada putusan seperti itu. Begitu Bang Rocky. Pertanyaan saya sederhana. Kalau pola pikirnya sama, kalau raport kedekatannya sama, dan ternyata hasil surveinya sedikit, apa kapan mau pilih? Cicak-cicak di dinding. Kan ini soalnya kita mau uji logikamu sekaligus konsistensi untuk menerangkan. Bukan itu aja, apa aja tuh. Oh udah banyak, apa aja tuh. Makin banyak, makin hilang poinnya. Itu soalnya. Mana anak UI di sini? Oke, yang pakai kuning ini. Kemarin, anak UI di depan rektor yang lagi mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, mereka angkat apa namanya? Kartu hitam. Ari Kunchoro rektornya. Tolol, kartu itu artinya tolol. Mahasiswa begitu di depan rektor, rektornya kabur. Diuber pakai motor. Karena ini bukan lagi kartu kuning atau kartu merah, kartu hitam. Jadi kita belajar dari keteguhan sikap mahasiswa itu. Rektornya dibilang tolol, dibilang tidak mampu menyelesaikan. Seperti itu kan? Ya? Tidak ngomong seperti itu, hanya ngangkat kartu hitam. Terus? Tidak bicara seperti itu. Iya, setelah diwawancara dia bilang apa? Saya nggak menyaksikan tapi Ya karena itu saksikan. Nggak, artinya saya mau tanya, menyampaikan seperti itu. Saya tanya kepada Bahkan kalau dibilang tolol itu ekspresi verbal, ini simbolik tadi secara hermeneutik, dia angkat kartu hitam. Ditanya apa itu kartu hitam? Lebih dari kartu merah. Ya itu artinya tolol, goblok. Dongok rektornya tuh. Kan masih mau bilang itu, ini rektor bodoh, dongok itu. Akibatnya apa? Rektornya nggak mau bicara, dia kabur. Coba, yuk bayangin psikologi itu coba. Nggak, saya harus ada juga. Ini kan asumsi Bung Rocky. Saya nggak tahu kejadian itu, tapi apakah menyampaikan seperti kata-kata yang disampaikan Bung Rocky? Tapi jangan diulangi lagi karena ini tonton oleh yang lain juga. Saya menerangkan itu sebagai, oke, kalau begitu saya ganti ya. Mereka angkat kartu hitam. Oke. Itu artinya kartu pujian. Itu artinya kartu mengeluk-elukkan. Dia mau bilang, lu rektor bangsat lu. Jangan. Kalau di zaman ada saya beberapa, Kak, saya harus mementingkan Anda karena ada beberapa juga yang mungkin di bawah umur menyaksikan acara ini. Di bawah umur pun mengerti pengertian saya. Itu. Saya harus tetap mengingatkan Anda. Iya, tapi keteranganmu itu membatalkan ekspresi saya untuk menafsirkan kartu hitam itu. Apa yang Bung Rocky mau sampaikan di situ? Ya itu yang saya mau sampaikan. Saya sampaikan yang lain ya. UI, terus gimana? Saya sampaikan itu, kan itu tradisi UI. Saya lulus dan mengajar di situ. Jadi saya tahu maksudnya tuh. Begitu juga kalau Aiman pada satu waktu nanti pakai jaket kuning. Anda akan di-brief dengan, iya. We are the yellow jackets. We are fighting for the clean government. Itu temanya begitu. Yang dari puluhan tahun begitu, dari Orde Baru itu temanya. Oke. Jadi bikin bandingan nanti. Kejujuran berpolitik dari mahasiswa dibanding kejujuran berpolitik dari Partai Amanat saya nggak usah sebut. No. Itu dasarnya. Secara kategoris, politik itu ada distingsi ideologis. Ada problem di situ. Saya berteman dengan Zulhas, nggak ada soal. Separuh dari DPP saya kenal tuh. Tetapi itu tidak boleh menghalangi saya untuk mengucapkan dengan pakai kata kritik. Itu kata yang dangkal sekarang. Kemaksiatan dari sebuah partai. Tapi saya melihat ini. Bentar. Saya melihat Bung Rocky ini jauh lebih lepas sekarang karena menang di pengadilan. Bung Rocky ya sempat digugat tidak boleh bicara dimanapun. Dan itu kemudian dibatalkan oleh hakim. Dan hasilnya kita lihat
betapa liar luar biasa malam ini.